Seorang sahabat yang teramat miskin datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang untuk mengadu akan keadaannya yang sangat miskin dan selalu terhimpit ekonominya. Dia adalah Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Sa'labah adalah seorang yang miskin. Konon, setiap selesai sholat, dia buru-buru pulang ke rumahnya karena pakaian penutup auratnya itu harus dipakai bergantian dengan istrinya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Sa'labah bin Hatib al-Ansari ini datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku mohon doakanlah kepada Allah agar aku dikaruniai harta yang banyak." Demikian ungkapan Sa'labah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ucapan Sa'labah tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Celakalah engkau wahai Sa'labah. Sedikit engkau mensyukuri itu lebih baik dari harta yang banyak yang engkau tidak sanggup untuk mensyukurinya. Apakah engkau tidak suka menjadi seperti Nabi Allah? Demi nyawaku yang ada dalam genggamannya, seandainya aku mau, maka gunung akan mengalirkan perak serta emas. Niscaya akan mengalir untukku, wahai Sa'labah." Mendengar ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, Sa'labah seolah tidak menghiraukannya. Ia malah kemudian kembali untuk mendesak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan kepada Allah agar dirinya diberikan harta kekayaan yang banyak. "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan benar, seandainya engkau memohonkan kepada Allah agar aku dikaruniai harta yang banyak, maka sungguh aku berjanji aku akan memberikan haknya berupa zakat dan sedekah kepada yang berhak untuk menerimanya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpaku sejenak. Lalu dengan alasan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, karuniakanlah harta kepada Sa'labah." Di dalam riwayat dikatakan bahwa Sa'labah ketika itu mulai membeli kambing ternak. Dan konon ternaknya berkembang pesat, sehingga ia harus membangun peternakan yang jauh dari Madinah. Setiap hari ia sibuk untuk mengurus ternaknya itu. Dan lama-kelamaan, ia tidak dapat lagi untuk menghadiri sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW di siang hari dan hari-hari selanjutnya. Karena ternaknya semakin hari semakin banyak, sehingga tidak dapat lagi untuk menghadiri sholat Jumat dan sholat jenazah sekalipun. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Sa'labah?
sehingga ia tidak bisa untuk sholat berjamaah. Bahkan untuk menghadiri sholat Jumat dan sholat-sholat yang lainnya pun kelihatannya aku tidak menemuinya. Maka para sahabat ketika itu menjawab, "Wahai Rasulullah, Sa'labah kini peternakannya semakin berkembang. Kambingnya bertambah banyak, wahai Rasulullah, sehingga kota Madinah pun terasa sempit baginya." Mendengar pernyataan tersebut, lalu Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabat untuk mengambil zakat dari Sa'labah. Rasulullah SAW berkata, "Pergilah kalian ke tempat Sa'labah, ambillah zakat darinya." Lalu kedua sahabat itu pergi mendatangi Sa'labah untuk meminta akan zakatnya. Sesampainya di sana, para sahabat itu menyampaikan surat atas perintah Rasulullah SAW. Seusai membaca surat dari Rasulullah SAW itu, lalu Sa'labah berkata, "Apa sebenarnya yang kalian minta dari saya ini? Apakah ini sebangsa pajak? Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kalian minta ini." Demikian ungkap Sa'labah kepada 2 utusan Rasulullah SAW tadi. Lalu kedua sahabat itu pulang dan menghadap akan Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW melihat kedua utusan sahabatnya itu pulang dan dengan tidak membawa hasil, maka Rasulullah SAW langsung berujar, "Celakalah wahai engkau Sa'labah." Dan ketika itu turunlah Quran Surat At-Taubah ayat 75 sampai 78 yang berbunyi, "Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan kebahagiaan karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kemudian kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui yang gaib. Quran Surat At-Taubah ayat 75-78. Ketika turun wahyu tersebut kepada Rasulullah SAW, Sa'labah mendengar ayat itu turun untuk mengecam terhadap dirinya. Ia mulai ketakutan. Segeralah ia menemui Rasulullah SAW sambil menyerahkan akan zakatnya. Akan tetapi Rasulullah SAW menolaknya. Rasulullah berkata bahwa Allah melarang aku untuk menerima zakatmu ini, wahai Sa'labah. Diriwayatkan, setelah Rasulullah SAW wafat, Sa'labah menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar, kemudian terhadap Umar. Namun kedua khalifah ini pun menolak dengan alasan Rasulullah SAW sendiri tidak menerima zakatnya. Hingga pada masa Utsman bin Affan, zakatnya pun tidak diterima, dan Sa'labah meninggal di masa khalifah ketiga ini.
kita ditanya, adakah orang yang sama seperti Sa'labah di zaman sekarang ini? Jangan-jangan kitalah Sa'labah baru yang dengan linangan air mata memohon agar rezeki Allah turun kepada kita. Dan ketika rezeki itu turun, dengan sombongnya kita melupakan ayat-ayat Allah. Mungkinkah dengan alasan sibuk untuk berbisnis, tidak lagi sempat untuk melaksanakan salat 5 waktu? Atau karena ada alasan rapat yang begitu pentingnya, sehingga kita melupakan perintah untuk salat Jumat? Sa'labah memang salah satu contoh musuh dari kaum du'afa. Sa'labah adalah fakta historis betapa murkanya Allah dan Rasulullah SAW bila kita tidak mengeluarkan hak kaum du'afa yang ada dalam harta kita. Dahulu Sa'labah kubur karena tak mau mengeluarkan zakatnya hingga menangis di depan Rasulullah SAW. Sekarang, adakah yang akan mengingatkan kepada sahabat kita, tetangga kita, dan bahkan saudara kita yang berlimpangan harta? Mari kita ingatkan bahwa orang yang tidak mengeluarkan hak kaum mustadafin itu termasuk musuh kaum du'afa, tepatnya pendusta agama.